Halo anak-anak hebat SMA Dujana Denpasar. Apa kabar kalian pada hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat. Topik kita pada pagi hari ini adalah keseimbangan kimia. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar proses penguapan air dari permukaan bumi dengan proses turunnya hujan. Jika dalam kurun waktu tertentu, jumlah air yang menguap dari permukaan bumi sama dengan jumlah air yang jatuh ke permukaan bumi melalui turunnya hujan, maka keseimbangan air di alam dapat dipertahankan. Gambar berikutnya adalah proses pemanasan air dalam wadah tertutup. Biasanya dapat kita lihat pada saat ibu-ibu rumah tangga memasak air di dalam panci yang tertutup. Yang ketiga adalah pembakaran kertas. Nah, apakah kertas yang kita bakar berubah menjadi abu dan gas karbon dioksida? Abu dan gas karbon dioksida bisa kita ubah menjadi kertas lagi. Tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel. Yang kedua, kalian dapat menguraikan makna keseimbangan dinamis. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan keseimbangan homogen dan heterogen. Yang keempat, kalian dapat menentukan tetapan keseimbangan dari reaksi keseimbangan kimia. Reaksi kimia dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah dan reaksi reversibel adalah reaksi bolak-balik. Coba kalian perhatikan dua gambar berikut. Apakah abu hasil pembakaran kertas dapat diubah kembali menjadi kertas seperti semula? Apakah besi berkarat bisa diubah menjadi besi sebelum berkarat? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Kedua reaksi di atas merupakan contoh dari reaksi irreversibel. Jadi, reaksi irreversibel adalah reaksi yang hanya berlangsung satu arah. Artinya, produk tidak bisa saling bereaksi untuk menghasilkan reaktan kembali. Reaksi ini ditandai dengan adanya tanda panah dalam persamaan reaksi kimianya. Sebagai contoh, natrium hidroksida bereaksi dengan asam klorida menghasilkan natrium klorida dan air. Natrium klorida direaksikan dengan air tidak mampu menghasilkan natrium hidroksida dan asam klorida. Jadi, reaksi ini adalah reaksi irreversibel karena reaksi ini hanya berlangsung satu arah. Coba kalian perhatikan pembentukan gas amonia dari gas nitrogen dan hidrogen di bawah ini. Nitrogen bereaksi dengan hidrogen menghasilkan amonia. Amonia dapat diuraikan menjadi nitrogen dan hidrogen. Jadi, nitrogen direaksikan dengan hidrogen berkeseimbangan menghasilkan amonia. Reaksi ini disebut dengan reaksi reversibel. Reaksi reversibel adalah reaksi yang dapat berlangsung dua arah atau bolak-balik. Artinya, produk dapat saling bereaksi untuk menghasilkan reaktan kembali. Reaksi ini ditandai dengan adanya tanda panah bolak-balik dalam persamaan reaksinya. Coba kalian perhatikan reaksi antara timbal 2 sulfat dengan natrium iodida di bawah ini. Kristal atau serbuk timbal 2 sulfat direaksikan dengan 4 ml larutan natrium iodida. Kemudian campuran diaduk dan diamati perubahannya. Jadi kristal
atau serbuk dari timbal 2 sulfat ini dia berwarna putih. Kemudian setelah bereaksi, ini dia terbentuk endapan kuning. Jadi endapan itu adalah endapan timbal 2 iodida. Kemudian endapan dari PbI2 ini direaksikan kembali dengan natrium sulfat. Hasil reaksinya adalah endapan timbal 2 sulfat dan larutan natrium iodida. Dari penjelasan tersebut, kita buatkan persamaan reaksinya. Di sini PbSO4 ditambah dengan 2 NaI, jadi PbSO4 atau timbal 2 sulfat ini berupa serbuk berwarna putih. Kemudian hasil reaksinya atau produknya adalah PbI2. Ini berupa endapan kuning dan natrium sulfat. Nah, kemudian hasil reaksi dari PbU2 direaksikan dengan Na2SO4 atau natrium sulfat. Ini hasilnya adalah timbal 2 sulfat dan natrium iodida. Jadi bisa kita tuliskan PbSO4 ditambah dengan 2 NaI, kemudian berkesetimbangan membentuk PbI2 ditambah Na2SO4. Ini adalah contoh dari reaksi reversibel. Kesetimbangan dinamis pada penguapan air. Coba kalian perhatikan 3 gambar berikut. Gambar yang pertama, ini adalah gambar air yang dipanaskan sehingga dia menguap dalam wadah terbuka. Jadi di sini tidak ada atau tidak terjadi kesetimbangan air. Jadi air yang menguap tersebut keluar dari botol. Kemudian pada gambar yang kedua, air dipanaskan sehingga menguap. Nah, di sini belum terjadi kesetimbangan. Kenapa dia belum terjadi kesetimbangan? Karena laju penguapan lebih besar daripada laju pengembunan. Jadi jumlah air yang mengembun itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah air yang menguap. Kemudian gambar yang ketiga, laju penguapan ini sama dengan laju pengembunan. Jadi di sini adalah terjadi kesetimbangan. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Jadi kesetimbangan dinamis ini dia terjadi pada wadah B yang merupakan kesetimbangan dinamis di mana laju penguapan tadi sama dengan laju pengembunan. Syarat terjadinya kesetimbangan atau reaksi setimbang itu yang pertama adalah reaksi bolak-balik. Dalam keadaan setimbang terjadi reaksi dalam 2 arah. Kemudian yang kedua, sistemnya tertutup. Jadi dalam reaksi atau sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem. Yang ketiga adalah bersifat dinamis. Jadi secara mikroskopis, reaksi berlangsung terus-menerus dalam 2 arah dengan laju reaksi pembentukan sama dengan laju penguraian. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa reaksi kesetimbangan itu dilakukan dalam wadah tertutup, kemudian mempunyai 2 reaksi yang berlawanan arah atau reaksi bolak-balik dengan laju reaksi yang sama. Jadi laju reaksi dari 2 reaksi yang berlawanan arah ini sudah sama jika kita lihat dengan mata telanjang atau pengamatan makroskopis. Tidak ada perubahan lagi, misalnya perubahan volume dan tekanan. Dengan kata lain, tidak terjadi perubahan makroskopis. Padahal dalam sistem itu tetap ada 2 reaksi yang berlawanan arah walaupun dengan mata telanjang tidak dapat dilihat. Hal itu dikatakan terjadi perubahan yang bersifat mikroskopis. Nah,
grafik perubahan laju reaksi terhadap waktu pada reaksi bolak-balik. Jadi di sini R1 itu adalah laju reaksi dari kiri ke kanan. R2 adalah laju reaksi dari kanan ke kiri. Nah, keseimbangan dapat tercapai apabila laju reaksi dari kiri ke kanan itu sama dengan laju reaksi dari kanan ke kiri. Jadi R1 sama dengan R2. Dalam keadaan seimbang, jumlah reaktan dan produk tidak harus sama. Ditinjau dari perbandingan konsentrasi reaktan dan produk, ada beberapa kemungkinan terjadi saat keseimbangan tercapai. Pada reaksi N2O4 dalam wujud gas berkeseimbangan membentuk 2NO2. Coba kita perhatikan grafik berikut. Jadi grafik A, grafik B, dan grafik C. Pada grafik A, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 sama dengan konsentrasi NO2. Pada grafik B, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 menurun dan konsentrasi NO2 meningkat. Jadi konsentrasi N2O4 lebih kecil daripada konsentrasi NO2. Pada grafik C, pada saat setimbang, konsentrasi N2O4 lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi NO2. Nah, perhatikan reaksi berikut. 2SO2 bereaksi dengan O2 berkeseimbangan membentuk 2SO3. Jadi 2SO2 dalam wujud gas bereaksi dengan O2 dalam wujud gas berkeseimbangan membentuk 2SO3 dalam wujud gas. Reaksi yang kedua, Fe3 positif dalam wujud aqua atau larutan bereaksi dengan ion SCN negatif 1 dalam wujud larutan berkeseimbangan membentuk FeSCN2 positif dalam wujud larutan. Apa yang sama dari persamaan reaksi tersebut? Ya, jadi reaksi di atas merupakan contoh dari reaksi homogen karena fase atau wujudnya sama. Jadi keseimbangan homogen adalah keseimbangan yang terjadi pada reaksi kimia yang melibatkan fase semua zat sama, gas semua atau zat terlarut atau larutan, aki semua sama. Nah, coba kalian perhatikan persamaan reaksi berikut. Jadi di sana CaCO3 dalam wujud solid atau padat dipanaskan terurai menjadi CaO dalam wujud solid dan gas CO2. Ini adalah contoh dari keseimbangan heterogen. Keseimbangan heterogen merupakan keseimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih. Kita lanjutkan ke tetapan keseimbangan. Tetapan keseimbangan terbagi menjadi ada tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi yang dilambangkan dengan Kc dan ada tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan yang dilambangkan dengan Kp. Coba kalian perhatikan data percobaan reaksi keseimbangan hidrogen dalam wujud gas direaksikan dengan iodin dalam wujud gas menghasilkan atau berkeseimbangan membentuk 2Hi dalam wujud gas. Nah, di sini dilakukan 4 kali percobaan, yaitu pada percobaan yang pertama, konsentrasi hidrogennya 0,00421, konsentrasi I2-nya adalah 0,00421, dan konsentrasi Hi yang dihasilkan adalah 0,0294 molar. Kemudian ada percobaan yang kedua, kemudian ada percobaan yang ketiga, dan percobaan yang keempat. Nah, di sini untuk menghitung keseimbangan itu adalah
konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Jadi produknya adalah HI, kemudian reaktannya adalah H2 dan I2. Diperoleh hasil yang pertama 1658,76, yang kedua 1023,81, yang ketiga 285,95, yang keempat 134,28. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu dihitung dari konsentrasi HI dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Jadi pangkat 2 ini diperoleh dari koefisien reaksi. Jadi konsentrasi produk dipangkatkan koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan. Ini diperoleh 48,76, 48,43, 49,47, 48,07. Nah, dari sini ternyata diperoleh tetapan kesetimbangan yang konstan adalah dari persamaan HI dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi H2 dikali konsentrasi I2. Ini adalah tetapan kesetimbangan. Nah, apa itu tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi? Jadi tetapan kesetimbangan adalah perbandingan antara hasil kali konsentrasi saat hasil reaksi dengan hasil kali konsentrasi saat reaksi yang masing-masing dipangkatkan dengan koefisiennya dan mempunyai harga tertentu pada suhu tertentu. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pada contoh soal yang pertama untuk kesetimbangan homogen. Tulislah persamaan tetapan kesetimbangan untuk setiap reaksi kesetimbangan berikut. Soal yang A, 2H2 dalam wujud gas bereaksi dengan O2 dalam wujud gas berkesetimbangan membentuk 2H2O dalam wujud gas. Soal yang B, CH4 dalam wujud gas bereaksi dengan 2O2 dalam wujud gas berkesetimbangan membentuk CO2 dalam wujud gas dan 2H2O dalam wujud gas. Nah, kalian disuruh menuliskan persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi, rumus dari persamaan tetapan kesetimbangan itu disimbolkan dengan Kc. Jadi, Kc sama dengan konsentrasi produk. Jadi persamaan yang pertama produknya adalah H2O. Dipangkatkan dengan koefisien adalah 2 dibagi dengan konsentrasi reaktan. Reaktannya adalah H2 dipangkatkan dengan koefisien. Seperti itu. Jadi sama dengan yang D juga sama. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi Kc sama dengan konsentrasi produk H2O dipangkat 2 dibagi dengan konsentrasi O2 dikali konsentrasi H2 pangkat 2. Untuk soal yang B, produknya adalah CO2 dan H2O. Jadi konsentrasi CO2 dikali dengan konsentrasi H2O dipangkatkan 2 dibagi dengan konsentrasi CH4 dikali dengan konsentrasi O2 dipangkatkan 2. Jadi karena CH4 itu koefisiennya 1, jadi boleh tidak ditulis. Contoh soal yang kedua itu adalah untuk kesetimbangan heterogen. Tuliskan persamaan tetapan kesetimbangan untuk setiap reaksi kesetimbangan berikut. 2NaHCO3 dalam wujud solid berkesetimbangan membentuk Na2CO3 dalam wujud solid ditambah dengan H2O dalam wujud gas ditambah dengan CO2 dalam wujud gas. Nah, bagaimanakah persamaan tetapan kesetimbangannya untuk kesetimbangan heterogen? Yang pertama, mengikuti langkah penulisan persamaan Kc di atas, maka dapat kita tuliskan Kc sama dengan konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan koefisien dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan koefisien. Jadi produknya adalah
Na2CO3, H2O, dan CO2. Jadi kita tuliskan di atas. Dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Dibagi dengan konsentrasi NaHCO3 dipangkatkan dengan 2. Namun untuk reaksi yang melibatkan padatan dan atau cairan murni, persamaan tetapan kesetimbangan atau K dapat ditulis lebih sederhana. Hal itu disebabkan karena konsentrasi padatan dan cairan murni tidak berubah pada suhu yang diberikan. Maka dari itu, dalam reaksi kesetimbangan heterogen, spesi yang berfase padatan atau solid atau S dan cairan murni atau liquid atau L kecil tidak disertakan dalam penulisan persamaan tetapan kesetimbangan atau K. Jadi di sini yang berwujud solid itu bisa kita ganti dengan angka 1. Jadi sehingga untuk reaksi di atas, persamaan K-nya dapat kita tulis dengan Kc sama dengan yang berwujud solid adalah Na2CO3. Jadi 1 dikali konsentrasi H2O dalam wujud gas dikali konsentrasi CO2 dalam wujud gas dibagi dengan 1 dipangkatkan 2. Jadi karena NaHCO3-nya itu adalah solid. Atau bisa langsung kita tulis Kc sama dengan konsentrasi H2O dikali dengan konsentrasi CO2. Untuk menguji pemahaman kalian, silakan kalian latih 2 soal berikut. Soal yang pertama, tentukanlah reaksi reversibel ataukah irreversibel pada persamaan reaksi berikut. Untuk soal yang kedua, untuk menguji pemahaman kalian, tuliskan persamaan Kc untuk beberapa reaksi kesetimbangan berikut. Jadi kalian menulis persamaan tetapan kesetimbangan dari reaksi-reaksi di bawah ini dengan memperhatikan wujud saknya. Berikutnya adalah memanipulasi persamaan reaksi kesetimbangan untuk menentukan harga Kc. Nah, coba kalian perhatikan 3 reaksi berikut. Reaksi yang pertama, SO3 berkesetimbangan membentuk SO2 dan setengah O2. Harga tetapan kesetimbangannya adalah 2. Jadi reaksi 1 kita tetapan kesetimbangannya dilambangkan dengan K1. Untuk reaksi yang kedua, SO2 ditambah setengah O2 berkesetimbangan membentuk SO3. Jadi Kc-nya adalah setengah. Reaksi 2, ini tetapan kesetimbangannya dilambangkan dengan K2. Untuk reaksi yang ketiga, 2SO3 berkesetimbangan membentuk 2SO2 ditambah dengan O2. Kc-nya, nilai Kc atau tetapan kesetimbangannya adalah 4. Jadi reaksi 3 itu kita tetapkan dengan K3. Nah, dari ketiga persamaan tersebut, apa yang dapat kalian amati dari reaksi 1 dengan reaksi 2 dan reaksi 1 dengan reaksi 3? Coba kita fokus ke reaksi 1 dan reaksi 2. Jadi pada reaksi 1 dan reaksi 2, kita lihat SO3 pada reaksi 1 itu berada di reaktan. Kemudian pada reaksi 2, SO3 berada di produk. Jadi di sini kita dapat simpulkan adalah hubungan antara K1 dengan K2, hubungannya adalah persamaan reaksinya yang dibalik. Nah, karena persamaan reaksinya yang dibalik, sekarang kita lihat harga Kc-nya. Harga Kc pada reaksi 1 adalah 2. Harga Kc pada reaksi 2 adalah 1/2. Jadi di sini kalau reaksinya dibalik, maka harga
K-nya adalah 1/K1. Jadi harga K2-nya adalah 1/K1. Coba kalian perhatikan sekarang reaksi 1, ya, jadi reaksi 1 dan reaksi 3. Kita perhatikan SO3 pada reaksi 1 itu letaknya di reaktan, di sini. Pada reaksi 3, SO3 letaknya juga di reaktan. Tetapi yang berubah adalah koefisiennya. Pada reaksi 1, koefisien SO3 adalah 1. Pada reaksi 2, koefisien SO3 adalah 2. Berarti reaksi 1 ini dikalikan 2 akan menghasilkan koefisien dari reaksi 3. Nah, sekarang kita lihat harga Kc-nya. Harga Kc pada reaksi 1 adalah 2, pada reaksi 3 adalah 4. Berarti di sini dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Jadi di sini hubungan antara K1 dengan K3 adalah hubungan persamaan reaksi yang dibagi dengan faktor N. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa harga tetapan keseimbangan beberapa reaksi kimia dapat dibandingkan satu sama lain. Yang pertama, jika persamaan reaksi keseimbangan dibalik, maka harga Kc juga dibalik menjadi 1/Kc. Jika koefisien reaksi keseimbangan dikalikan dengan faktor X, maka harga Kc yang baru merupakan harga Kc yang lama dipangkatkan dengan X. Jadi Kc-nya adalah Kc dipangkatkan dengan X. Jika koefisien reaksi keseimbangan dibagi dengan faktor Y, maka harga Kc yang baru merupakan harga Kc yang lama diakar pangkatkan Y. Yang keempat, jika harga-harga reaksi-reaksi dijumlahkan, maka harga-harga Kc dikalikan. Untuk menguji pemahaman kalian, mari kita kerjakan satu soal pada Ayo Berlatih 2. Selamat mengerjakan tugas, jaga kesehatan, tetap di rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Salam Kimia Lisa.